Wa idza ghadaba ahadukum falyaskut. Nah, kalau kalian marah hendaknya kalian diam. Jadi kalau marah dianjurkan untuk diam. Kenapa? Karena marah ini dari syaitan. Jadi marah ini dari syaitan. Maka ketika orang marah, maka dia tidak bisa memutuskan sesuatu dengan adil, dengan bijaksana. Maka jangan pernah bikin keputusan saat sedang marah. Kalau mau buat keputusan nanti kalau sudah pikiran rileks. Kalau pas marah tidak boleh buat keputusan, nanti menyesal. Karena itu bisikan dari syaitan. Al-ghadab minas syaitan. Marah itu dari setan. Maka kalau marah itu lebih baik diam. Maka alhamdulillah kalau banyak bapak-bapak yang marah diam itu ibu-ibu bersyukur. Kenapa? Karena di situ meminimalisir mudarat. Karena kalau bapak-bapak marah sudah tidak diam, itu nanti ada banyak korbannya. Bisa gelasnya yang pecah, bisa pintunya yang rusak, apalagi Pak? Ya? Nah, pipi. Wah, diantem bisa KDRT. Nah, maka bersyukurlah ketika suami marah itu diam. Demikian pula kalau ibu-ibu marah sebaiknya juga diam. Tapi jarang ibu-ibu marah diam. Gimana kalau ibu-ibu marah? Ya? Ya, saya tidak bilang loh Bu, bapak-bapak loh yang bilang. Baik. Jadi intinya Nabi memerintahkan kepada kita kalau marah apa? Diam. Saya pribadi juga memilih jalan ini. Nah, kalau sedang banyak persoalan mencoba untuk diam. Untuk apa? Supaya lebih tenang. Laki-laki itu lebih rileks, lebih tenang kalau diam. Beda dengan perempuan. Perempuan itu lebih puas, lebih nyaman kalau saya tidak bilang loh Bu, bapak loh yang bilang, bapak-bapak loh. Baik. Pripun Bapak? Oh gitu. Kabeh don duwi tadi reti. Baik. Jadi intinya di sini kita tidak boleh untuk marah. Jadi kita tidak boleh marah. Karena ketika orang marah, maka bisa mengucapkan kata-kata kekufuran. Bisa mengucapkan kata-kata kekufuran. Kenapa? Orang sedang marah. Bisa pula mengucapkan kata-kata yang di situ mengandung dosa besar karena sedang marah. Bisa pula kata-kata tersebut mengandung kedzaliman yang besar yang menyakiti hati orang lain. Kenapa? Kita sedang marah. Berpikirnya pendek karena sedang marah. Maka Nabi perintahkan untuk diam. Maka kalau kita marah, hendaknya tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tetap ingat kepada Allah, sehingga tangan kita terkendali, lisan kita terkendali. Maka bersyukurlah kita ketika kita marah masih bisa mengendalikan tangan, masih bisa mengendalikan lisan. Karena tidak semua orang ketika marah bisa mengendalikan diri. Maka diantara satu anugerah dari Allah, kita masih bisa mengendalikan diri, mengontrol diri kita pada saat kita sedang marah. Baik. Maka ketika kita marah, hendaknya kita ketahui apa penyebab kita marah. Hindari yang menyebabkan kita marah. Ada orang yang marah disebabkan karena tergesa-gesa. Berarti mulai besok persiapannya lebih panjang. Ada orang yang karena marah karena sering cari kunci hilang. Maka mulai besok kuncinya diduplikat banyak. Saya punya jamaah pengajian, itu duplikat kunci 15. Kenapa? Karena biasanya kalau naruh kunci lupa, hilang uring-uringan sama keluarganya. Akhirnya apa? Beliau duplikat kunci sepeda motornya itu 15 kunci. Ditaruh di ruang tamu, ditaruh di ruang tidur, ditaruh di ruang makan, ditaruh di kamar mandi, di mana-mana ada kunci. Sehingga ketika mencari kunci itu selalu dapat. Kenapa? Karena kuncinya ada 15. Dan itu ternyata efektif mengatasi marah. Karena marahnya biasanya soal yang itu saja, selalu soal kunci.
Nah, begitu kuncinya diduplikat 15, ternyata masalah selesai. Mas Mantri tahu kan siapa orangnya? Iya. Baik. Jadi Mas Mantri tahu karena masih sahabat beliau. Baik. Jadi intinya di situ kita kenali apa yang menyebabkan kita marah. Sebabnya apa? Kunci. Ya, kuncinya diperbanyak. Ya. Ya. Kalau sebabnya tidak punya uang, jangan uangnya diduplikat yang banyak, bukan. Tapi gandakan rasa syukur kita. Gandakan rasa syukur kita. Baik. Bapak Ibu, ini pesan dari Nabi kita untuk mengajar, untuk mempermudah, tidak mempersulit. Kalau marah diminta untuk diam. Jadi selagi kita marah, diamlah. Maka nanti kalau suatu saat di dalam keluarga kita ada yang marah-marah, Pak kok meneng wae ngopo to? Wingi aku pengajian nek nesu kon meneng. Nah, jadi kira-kira sempat bilang gitu enggak? Baik. Gimana, Pak? Oh, berarti Bapak nesu ya gitu. Baik. Jadi intinya kalau marah dianjurkan untuk diam. Dan dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal wudu, untuk berwudu. Kemudian untuk tabdilul hay'ah, pindah posisi, termasuk bisa menjalankan sholat. Itu diantara cara untuk mengendalikan marah.